Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soib Muslim, pernah dengar pepatah seperti ini kan? Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, yang mengingatkan kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya, sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Oleh karena itu, setiap orang muslim dan muslimah diwajibkan untuk mencari ilmu, sesuai yang dijelaskan pada hadis Nabi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, dengan hadirnya program Thalibul Ilmi Dakwah TV ini, semoga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, menambah, memperluas, dan menggali lebih banyak khazanah Islam sesuai syariat yang ditetapkan. Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Allahu Akbar, Wah, azan. Waktunya sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berisi bahwa manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Ibadah salat wajib dilakukan 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat tepat waktu memiliki keutamaan. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholatnya. Soib Muslim, sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus tahu dong hal-hal seputar sholat. Yuk, coba kita tanya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. 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 Dengan siapa? Dengan saudara Riko. Santi. Dengan Anas Fitrawanda. Dengan saudari Natasha. Nadia. Mau tanya nih, apa sih arti dari kata sholat? Sholat itu meminta kepada yang di atas. Menurut saya sholat itu doa yang diawali dari takbiratul ihram hingga akhir salam. Solat ya. Solat mendekatkan diri. Sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hukumnya itu wajib, yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan sunnah baginda Nabi SAW. Lalu apa saja sih gerakan-gerakan sholat? Sebutkan 3. Tasyahud awal, tasyahud akhir, takbiratul ihram. 3. Sujud, ruku, tahiyatul akhir. Yang pertama takbiratul ihram. 2. Ruku. 3. Sujud. Bukan solat yang saya tahu ruku, sujud sama salam. 3. Yang takbiratul ikram, ruku, duduk di antara 2 sujud. Oke. Dan manfaat sholat buat kesehatan apa tuh? Melancarkan darah mungkin, pergerakan tulang, sendi atau gimana gitu, pergerakan sendi. Melancarkan pembuluh darah, menguatkan sendi-sendi tulang. Manfaatnya meningkatkan sirkulasi darah, menyehatkan jantung. Bagi kesehatan, mudah, melancarkan darah,
Kalau manfaatnya itu mungkin banyak ya, cuman yang saya ketahui itu di antara gerakannya itu ruko, itu manfaatnya dapat melancarkan peredaran darah. Itu sih yang saya tahu. Wah, jawabannya keren-keren nih. Biar lebih jelasnya, yuk coba kita tanya sama Ustadz. Jadi, apa arti dari kata sholat itu, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Sholat secara bahasa itu berarti doa. Sedangkan sholat secara syarak yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang berisi bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan. Lalu, apa saja gerakan-gerakan sholat dan manfaatnya untuk kesehatan kita? Sholat diawali dengan takbir, yaitu pertama gerakan sholat yang paling pertama yaitu mengangkat dua tangan. Mengangkat kedua tangan, walaupun itu hukumnya sebenarnya sunnah. Dalam sholat itu walaupun sunnah itu punya satu faedah atau keutamaan. Sebisanya walaupun sunnah jangan sampai ditinggalkan. Otomatis setelah itu yang menjadi rukun yaitu berdiri. Berdiri tegak. Kemudian rukuk dengan posisi lurus. Jadi kepalanya ini lurus dengan punggungnya kemudian kaki. Jadi membentuk sudut. Nah, tidak terlalu bungkuk begini atau begini, tidak, betul-betul. Jadi membentuk sudut. Kemudian setelah itu i'tidal. I'tidal yaitu berarti berdiri tegak. Itu i'tidal. Kemudian sujud, meletakkan dahi di tanah. Dari sisi kesehatan zahir, otomatis darah akan turun ke otak di daerah kepala, otomatis itu akan memperlancar semua peredaran darah yang ada di kepala. Karena selalunya kepala kita kan di atas terus nih, jadi darahnya nggak full. Nah, jadi karena cenderung darah itu sifat benda cair itu akan ke bawah. Ketika kepalanya di bawah, otomatis darahnya akan berkumpul dan akan terjadi satu interaksi gerakan-gerakan darah itu sendiri. Itu diantara fungsi, diantara wujud secara kesehatan secara zahir. Kemudian sujud. Nah, posisi sujud itu juga kakinya seperti tangannya semuanya. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk dengan kaki menekuk, jari kakinya ditekuk. Dan itu juga semacam menjadi pijat gitu. Kemudian berdiri. Nah, jadi berdiri semula seperti awal berdiri. Jadi gerakannya itu dari berdiri, rukuk, sujud, duduk dan berdiri lagi. Itulah gerakan-gerakan yang seperti kita tahu, dan setiap gerakan itu harus dipraktekkan dengan pas sehingga menghasilkan satu faedah secara zahir di tubuh kita ini. Semacam kita senam, begitu gerakannya juga harus pas. Karena gerakan sujud, rukuk, sujud itu semua apabila dipraktekkan dengan betul, maka itu semacam gerakan-gerakan yang bisa kalau secara kesehatan diartikan gerakan yang seperti olahraga begitu, dan punya efek seperti olahraga. Nah, kira-kira sudah cukup jelas bukan? Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat menambah ilmu dan pahala. Tentunya agar dapat diaplikasikan pada kehidupan kita. Oh iya, jangan lupa sholat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.